Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to English class. Today we are going to discuss about new chapter. The title is This is How You Do It. In this chapter, we are going to learn about procedure text. Before we start our discussion, just take a look at the basic competencies that you have to obtain after learning this material. There are 3 sub-themes that we are going to learn. The social function of procedure text, generic structure of procedure text, and language feature of procedure text. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari topik This is how you do it. Topik ini berisi tentang materi teks prosedur. Ada 3 pembahasan yang akan kita diskusikan terkait teks prosedur, yaitu fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. At first, let's talk about the social function of procedure text. Procedure text is a text that describes how something is done or achieved or used through a sequence of actions or steps. Prosedur teks itu adalah sebuah teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu itu dikerjakan atau bagaimana sesuatu itu digunakan melalui langkah-langkah atau tahapan-tahapan secara berurutan. The social function of procedure text is to make things easier to be done effectively and avoiding the failure. Fungsi sosial dari teks prosedur itu adalah untuk membuat segala sesuatu lebih mudah dikerjakan, lebih efektif, dan pastinya menghindari kegagalan karena melaksanakannya sesuai dengan tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah yang sudah ditentukan. The purpose of procedure text is to explain or tell the reader how to make or how to operate or how to do something through a sequence of actions or steps. Jadi, tujuan dari suatu teks prosedur adalah untuk menginformasikan ataupun menjelaskan kepada para pembacanya bagaimana membuat, mengoperasikan, ataupun melakukan sesuatu melalui tahapan-tahapan atau langkah-langkah. The second one is about the generic structure of procedure text. Struktur teks dari teks prosedur. Struktur dari teks prosedur adalah goals or purposes, materials or tools or ingredients, and steps or methods. Jadi ada 3 struktur yang harus dipenuhi dalam sebuah teks prosedur. Yang pertama, harus ada goals or purposes. Ini maksudnya adalah tujuan atau biasanya terdapat dalam sebuah judul dari suatu teks prosedur. Teks prosedur ini untuk menjelaskan apa sih?
judulnya apa? Nah, itu merupakan bagian dari goals atau purpose-nya. Kemudian yang kedua, harus ada materials, tools, or ingredients. Ya, jadi harus ada bahan-bahannya atau alat-alatnya. Apa saja yang harus kita miliki agar tujuan tersebut bisa tercapai dengan baik. Yang ketiga adalah steps or methods. Jadi, setelah kita menyebutkan ataupun menuliskan tentang bahan-bahannya, alat-alatnya, maka yang selanjutnya adalah menuliskan tentang langkah-langkah ataupun urutan pengerjaannya. Itu yang dinamakan dengan steps or method. Oke, jadi dalam sebuah teks prosedur, idealnya ada 3 bagian, yaitu judul yang merupakan goalnya atau tujuannya ya. Apa sih yang mau kita buat? Apa sih yang mau kita kerjakan? Kemudian yang kedua harus ada bahan ataupun alat-alatnya. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah pengerjaannya. Oke, goals, materials, and steps. Perhatikan contoh teks prosedur berikut ini. Bisa kita lihat bahwa dalam teks prosedur ini, goals ataupun tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana untuk membuat teh jahe, ginger tea. Itu adalah tujuannya. Bisa kita lihat dari judul teks tersebut. Kemudian, dalam teks prosedur ini juga terdapat materials or ingredients ya, terdapat bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat ginger tea. Dan yang terakhir, bagian yang ketiga itu adalah steps ya, langkah-langkahnya. Apa saja yang pertama harus dilakukan, kedua seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh teks prosedur yang berkaitan dengan resep membuat suatu minuman ya. Ini salah satu contoh yang sangat-sangat sederhana. Next, our third discussion is about the language feature of procedure text. Pembahasan yang ketiga adalah mengenai unsur kebahasaan dari suatu teks prosedur. Yang pertama, dalam sebuah teks prosedur, pastinya harus menggunakan simple present tense, menggunakan imperative sentence, kemudian terdapat adverbial of sequence atau temporal conjunction. Urutan-urutannya menggunakan ordinal number. Misalnya, the first, the second, the third. Ya, itu adalah ordinal number. Pertama, kedua, ketiga, and so on. Selanjutnya, boleh juga kita menggunakan adverb to express detail the time and manner. Ya, jadi kita boleh juga menambahkan dengan keterangan waktu ataupun keterangan cara supaya informasi yang diberikan dalam teks prosedur tersebut lebih detail. Contohnya, for 5 minutes, for 2 hours.
Ya, misalnya kita diminta untuk merebus air. Selama berapa menit harus kita rebus air tersebut? Maka boleh ditambahkan di langkah-langkah pengerjaannya, informasi detailnya mengenai waktu dan caranya. Misalnya slowly, gently, ya artinya dengan perlahan-lahan, atau gradually, secara bertahap. Tuangkan gula secara bertahap, ya. Maka digunakan keterangan cara, yaitu menuangkannya tidak sekaligus, melainkan secara bertahap. Untuk apa sih keterangan-keterangan tersebut kita tambahkan di bagian langkah-langkah? Tujuannya adalah agar hasil yang kita dapatkan nantinya sesuai dengan yang diharapkan. Perhatikan penjelasan mengenai imperative sentence. Dalam sebuah teks prosedur, untuk menuliskan langkah-langkahnya, kita menggunakan imperative sentence. Apa sih imperative sentence itu? Let's take a look at it. Imperative sentence adalah sebuah kalimat perintah yang pastinya diawali oleh kata kerja atau action verb. Biasanya kan kalau sebuah kalimat itu diawali oleh subjek. Misal, you boil the water. Itu kan sebuah kalimat ya yang diawali dengan subjek. Subjeknya adalah you. Tapi dalam kalimat imperatif yang kita gunakan untuk teks prosedur, subjeknya kita hilangkan. Jadi langsung menggunakan kata kerja sebagai ungkapan perintah atau instruksi. Jadi kalimatnya boil the water. Didihkan airnya. Tidak perlu menggunakan subjek. Dan jangan lupa, kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Tidak boleh ditambahkan s, tidak boleh ditambahkan ing, ataupun tidak boleh ditambahkan menjadi bentuk lampau. Ya, kata kerja bentuk dasar atau bentuk pertama. Perhatikan kembali contoh-contoh teks prosedur yang biasa kalian temui di kehidupan sehari-hari. Okay, class, that's all our discussion about the procedure text, the social function, generic structure, and language feature. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan kalian desain, kalian buat satu buah teks prosedur, boleh yang berkaitan dengan resep makanan, resep minuman, atau boleh juga teks prosedur mengenai cara menggunakan sesuatu atau membuat sesuatu yang tidak berkaitan dengan resep makanan dan minuman. Tuliskan ide kalian tersebut di kolom komentar ya. Judulnya saja, apa yang akan kalian buat, oke? That's all for today. Stay healthy, stay safe, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.